Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan seputar masalah fikih salat. Malam hari ini kita akan belajar tentang seputar gerakan jari-jari tangan ketika tasyahud. Jadi berkaitan dengan masalah tata cara salat, ternyata sampai gerakan sekecil apapun ini ada riwayatnya, dan para sahabat sangat memperhatikan bagaimana Rasulullah mengerjakan sholat. Maka sampai Imam atau Syekh Bakar Abu Zaid beliau mengatakan, kalau ada ulama hari ini menjelaskan tentang masalah hukum sholat, pada dasarnya tidak ada hukum baru dalam masalah sholat, karena berkaitan dengan masalah fikih sholat sudah selesai dibahas oleh para ulama mutaqaddimin, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, kemudian muridnya sahabat yaitu tabi'in, muridnya tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Maka sampai Imam Ibnu Rajab mengatakan, untuk masalah-masalah fikih di 3 generasi awal, yaitu sahabat Rasulullah, yang mana sahabat ini murid langsung dari Rasulullah, kemudian setelah itu muridnya sahabat yaitu namanya tabi'in, tidak ada satupun masalah fikih yang berkembang saat itu kecuali sudah selesai dirangkum oleh 4 imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Beliau ini generasi ketiga sejak sahabat. Jadi sahabat, tabi'in, setelah tabi'in generasinya tabi'ut tabi'in. 4 imam mazhab ini adalah generasi ketiga, yaitu tabi'ut tabi'in. 3 generasi awal yang dijamin generasi terbaik sepanjang zaman sampai hari kiamat. Maka seluruh masalah fikih pada masa sahabat dan tabi'in sudah selesai dirangkum seluruh perbedaan pendapat saat itu oleh 4 imam mazhab ini. Kemudian imam setelah itu baru kemudian beristihad tentang masalah-masalah fikih kontemporer yang muncul setelah itu. Tetapi khususnya berkaitan dengan masalah fikih sholat, semuanya sudah selesai dibahas oleh 3 generasi pertama ini. Karena memang masalah sholat ini masalah yang paling penting, ibadah fisik yang paling penting dalam Islam, sehingga sahabat ini kadangkala sengaja memperhatikan sedetail mungkin bagaimana Rasulullah melakukan gerakan ketika sholat. Termasuk masalah ini, yaitu bagaimana cara Rasul memposisikan jari-jarinya ketika tasyahud. Untuk masalah cara menunjukkan jari atau menggenggam jari-jari yang lain, ada 2 cara. Cara pertama adalah riwayat dari Abdullah bin Umar, hadis riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Umar mengatakan, wa qabadha asabiyahu kullaha. Cara Rasul ketika tasyahud, baik awal atau akhir, adalah wa qabadha asabiyahu kullaha. Beliau menggenggam 5 jari, digenggam semuanya. Summa rafa'a bi isbihi allati tali ibham. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan 1 jari, yaitu jari telunjuk. Ya. Ini cara pertama. Jadi 5 jari tadi digenggam semuanya, kemudian jari telunjuknya dikeluarkan, kemudian ditunjukkan ke arah kiblat. Ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar dari hadis Imam Muslim. Cara yang kedua adalah dari Wa'il bin Ujr. Beliau mengatakan, wa qabadha bi usbu'aihi summa khalaqa khalaqatan wa asyara bi isbihi as-sababah. Yang artinya wa qabadha bi usbu'aihi
Pertama, Rasul itu menggenggam atau menekuk jarinya hanya 2 jari saja, yaitu jari kelingking dan jari manis. Jadi 2 jari ini ditekuk. Summa halakotan, kemudian beliau membentuk satu lingkaran dengan 2 jari sisanya, yaitu jempol dengan jari tengah, ya. Jari tengah jempol digadukkan, ditemukan sehingga membentuk lingkaran seperti ini. Kemudian wa asyara bi isbihi sababah, kemudian memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Ini cara yang kedua, ya. Ini hadis dari riwayat Imam An-Nasai. Saya ulangi, cara pertama seluruh jari 5 ini digenggam semuanya, ditekuk semuanya, baru kemudian jari telunjuk memberikan isyarat ke arah kiblat. Cara yang kedua, jari yang digenggam atau ditekuk hanya jari kelingking dan jari manis saja. Kemudian jari tengah dan jempol ini membentuk lingkaran, summa halakotan seperti ini. Kemudian jari telunjuk tetap diisyaratkan ke arah kiblat. Dan dua-duanya caranya dibenarkan karena memang semuanya berdasarkan riwayat yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya atau pembahasan berikutnya, bagaimana hukum menggerakkan jari ketika tasahud? Kadang-kala kita melihat ada saudara kita ketika tasawuf ini jari-jarinya digerakkan. Intinya ini ikhtilaf yang muktabar, ikhtilaf yang diakui di kalangan para ulama, sehingga dalam masalah ini tidak boleh saling menyalahkan, ya, karena memang ini ranahnya adalah ranah ikhtilaf. Hanya penjelasan singkat saja, bermulanya ikhtilaf ini adalah sebetulnya hadis memberikan isyarat dengan jari telunjuk kemudian digerakkan atau tidak itu sumbernya dari satu sahabat, yaitu Wa'il bin Ujr. Dari sahabat Wa'il ini ada 15 perawi hadis yang ngambil hadis dari beliau, dan sekitar 15 orang ini riwayatnya adalah hanya menunjukkan dengan jari telunjuk tanpa menggerakkan. Sehingga kalau kita pilih tanpa menggerakkan jari, ini hadisnya apa? Sahih. Bahkan disampaikan oleh 15 perawi hadis. Hanya kemudian ada satu rawi hadis namanya Zaidah bin Qudamah. Beliau ada tambahan lafadz hadis itu, yaitu wa yusiru wa yuharriku, bahwa Rasul itu menunjukkan dengan jari telunjuk dan menggerak-gerakkannya. Nah, tambahan satu riwayat dari Zaidah bin Qudamah ini, sebagian ulama mengatakan ini ziyadatus siqat, tambahan lafadz tetapi dari sumber yang siqah, yang sahih, bisa dijadikan sebagai dalil. Tetapi sebagian lain mengatakan bahwa tambahan ini berdasarkan satu riwayat hadis yang dhaif, ya, sehingga ini memang apakah menggerakkan atau tidak memang terjadi perbedaan pendapat, apakah Zaidah bin Qudamah ini bisa diterima riwayatnya atau tidak bisa diterima. Tetapi intinya bahwa ini ikhtilaf yang memang muktabar. Muktabar itu berarti diakui oleh para ulama karena memang semuanya berlandaskan kepada dalil, hanya memang didasari karena perbedaan cara pandang apakah ini sahih atau dhaif. Dan memang salah satu sumber ikhtilafnya ulama memang berbedanya menilai derajat satu hadis. Yang satu mengatakan sahih, yang satu mengatakan dhaif. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau seseorang tasahud tetapi dengan menunjukkan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah, ya. Kemarin sempat viral, tapi ini kita tidak bahas seputar kampanye, ya. Tetapi ternyata dulu pernah kejadian, ya. Suatu ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu, karena beliau sama sekali memang tidak tahu, sehingga saat itu beliau tasawuf dengan menunjukkan 2 jari. Maka kemudian beliau mengisahkan, marra alayya nabiyyun wa ana ad'u bi usbu'ayya. Suatu ketika saya tasawuf dengan menunjukkan 2 jari ke depan ke arah kiblat. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sementara saya sedang tasawuf.
dengan dua jari saya. Faqala nabiyyu, maka kemudian Nabi mengingatkan saya, akhid wa asyara bi sababah. Akhid itu maknanya adalah tunjukkan dengan satu jari saja, ya, tunjukkan dengan satu jari saja. Wa asyara bi sababah. Kemudian Rasul mengajarkan cara nunjukkannya dengan satu jari, yaitu dengan jari telunjuk. Ini hadis riwayat dari Abu Dawud. Artinya Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan ini sama sekali karena memang dengan dasar tidak punya ilmu, dan memang beliau baru dikasih tahu bahwa itu keliru, ya. Tetapi menjadi lain soalnya kalau memang ada orang sengaja melanggar sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga membuat gerakan-gerakan sendiri tanpa ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Jadi ini yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan masalah gerakan jari. Ternyata ada 3 buah penjelasan yang mana ini semua berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW. Intinya adalah bahwa namanya ibadah sholat itu ibadah mahdhuh, artinya gerakan badan, gerakan fisik termasuk bacaan itu semuanya sudah taufikiyah, sudah paket dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Sehingga namanya sholat, seluruh gerakan dan seluruh bacaan harus ada dalilnya. Maka kita perlu belajar seperti ini untuk memastikan agar sholat kita ada dalilnya, sholat yang berdalil. Walaupun nanti dalam masalah fikih para ulama berbeda pendapat, ini keluasan dan kemudian bagi kita semuanya. Misalnya dulu pernah kita bahas, kalau dari posisi berdiri ke sujud, apakah tangan dulu, ataukah sujud dulu, atau tangan dulu, atau lutut terlebih dahulu. Ini ternyata ikhtilaf, dan ternyata semuanya juga berdasarkan pada hadis yang sahih semuanya. Bahkan riwayat Abu Dawud semuanya. Nah, ikhtilaf seperti ini malah memudahkan. Akan menyulitkan kalau ketika kita sujud harus tangan terlebih dahulu. Ini akan menyulitkan beberapa orang dengan kondisi apa? Fisiknya yang terbatas. Sebaliknya kalau sujud harus yang turun lutut lebih dulu, ini juga akan menyulitkan sebagian orang yang lain. Tetapi karena rahmat dari Allah, maka kemudian ada 2 cara turun ke sujud, boleh dengan tangan dulu, boleh dengan lutut dulu, karena semuanya berdasarkan pada hadis yang sahih semuanya, sehingga akhirnya terjadinya berbagai macam pilihan dalam sholat, berbagai macam ikhtilaf dari kalangan ulama. Ini justru merupakan kemudahan bagi kita semuanya, sehingga apapun yang kita pilih semuanya tetap memastikan sholat kita masih memiliki dalil, punya dasarnya. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan masalah seputar gerakan jari ketika tasawuf. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.